Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air mengalir. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas subtema 2 pembelajaran 2, yaitu tentang cuaca dan kehidupan manusia. Sebelumnya, kita telah membahas tentang informasi pada teks. Semoga teman-teman masih ingat ya pembelajarannya. Di sini Miss akan mereviewnya kembali. Sebelumnya, Miss mau nanya nih, ada yang tahu nggak informasi itu apa? Nah, ya, informasi adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Ada yang tahu nggak informasi itu dapat ditemukan di mana aja? Oke, iya, informasi dapat ditemukan di surat kabar, internet, media massa seperti di televisi atau radio. Nih, di sini Miss akan menampilkan contoh teks informasi yang akan ditemukan di buku tema 5 yang teman-teman punya. Ya, teman-teman bisa buka bukunya di halaman 23 tentang cuaca dan kehidupan manusia. Miss bacain ya teksnya. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang sangat panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan di rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Nah, tadi itu tentang teks informasi. Nah, di sini Miss punya suatu artikel juga loh. Nah, di sini ada Siti, Lani, dan Dayu. Dia itu telah menemukan sebuah artikel berita. Nah, ada yang tahu nggak artikel itu apa? Ya, artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Nah, di sini tuh Siti, Lani, sama Dayu diminta untuk mencari kata khusus atau kata baku di sebuah artikel berita. Ada yang tahu nggak apa sih kata baku atau kata khusus itu? Ya, kata baku itu digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis. Nah, misalnya nih, ada kata hijau adalah kata khusus atau kata baku dari warna. Misalnya, cuaca ekstrim adalah itu khusus dari tema perubahan cuaca. Jadi, kata cuaca ekstrim itu adalah tentang atau isinya itu tentang perubahan cuaca. Nah, biasanya tuh teman-teman bisa menemukan kata-kata baku atau arti dari suatu kata baku itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI. Nah, di sini Miss punya suatu contoh artikel nih yang ada di
buku tema 5, judulnya itu tentang dampak perubahan cuaca. Apa aja sih dampak dari perubahan cuaca itu? Nih, Miss bacain ya. Akhir-akhir ini cuaca seakan tak menentu. Suhu udara pada siang hari sangat terasa panas. Namun, pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasanya muncul pada cuaca ekstrim antara lain yaitu, yang pertama ini misalnya sakit flu. Sakit flu ini biasanya sering terjadi ya di kita karena sering tertular dari teman yang sakit flu. Jadi kalian misalnya deket nih sama teman kalian yang lagi sakit flu, lalu kalian besokannya langsung tertular. Ya, kenapa bisa tertular? Karena tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat bisa cepat terserang flu. Terus yang kedua yaitu mimisan. Ya, mimisan, ada yang pernah mimisan teman-teman? Ya, mimisan itu yang hidungnya itu keluar darah terus menerus. Ya, itu tuh terjadi karena udara terlalu panas. Makanya orang itu akan mudah mimisan. Nah, yang ketiga itu sesak napas. Teman-teman pernah nggak sesak napas? Ada yang pernah? Iya, sakit ya sesak napas tuh, dadanya tuh sakit banget. Ya, karena itu suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit seperti ini itu dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, karena kan kalau sesak napas itu bisa mengganggu kalian sedang beraktivitas ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya pengennya tiduran melulu karena kan mau jalan aja susah, sesak napasnya. Nah, berikut nih ada cara-cara agar kita bisa terhindar dari penyakit cuaca yang ekstrim, yaitu yang pertama adalah menjaga kebugaran tubuh. Nah, atau kita bisa menjaga imun tubuh kita itu selalu kuat. Dengan cara apa? Yaitu berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Nah ya, teman-teman bisa melakukan olahraga setiap hari di pagi hari. Cukup 5 menit atau 10 menit olahraga ringan, asal harus teratur setiap pagi. Nah, yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Nah, teman-teman pasti sering ya di rumah itu sering pada panas-panasan atau siang-siang itu sering pada keluar. Nah, iya itu tuh yang biasa suka terjadi mimisan. Makanya gunakan pakaian lengan panjang. Teman-teman bisa menggunakan kaos dengan lengannya panjang, terus dengan celana yang panjang. Agar apa? Agar kulit terhindar dari sinar matahari langsung. Lalu yang ketiga nih, yang selalu kita pakai saat ini untuk keluar rumah, selalu wajib memakai masker. Karena apa? Karena kan kalau sekarang memang ada virus yang sedang melanda, yaitu adalah virus corona. Nah, kalau zaman dulu tuh kan memang harus pakai masker karena banyak debu. Terus khususnya itu kalau misalnya kita lagi pakai motor tuh kan harus memakai masker agar debu-debu itu tidak masuk ke lubang hidung kita. Nah, untuk itu kita harus tetap waspada karena macam-macam penyakit itu sering banyak terjadi pada cuaca yang ekstrim karena tubuh kita atau imun tubuh kita itu sangat menurun. Jadinya kita sering atau bisa terkena penyakit. Makanya teman-teman agar selalu menjaga kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang sehat, minum air putih yang cukup banyak, dan minum vitamin. Nah, sekian video pembelajaran untuk hari ini. Tugasnya di halaman 23, 24, dan 26 di buku tema 5 yang teman-teman punya. Miss tunggu ya tugasnya sampai jam 3 sore. Jangan lupa ya dikerjakan teman-teman. Semoga teman-teman semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.